Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 6 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengajar para murid yang memakai perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga, untuk menjelaskan kemungkinan yang mau dihadapi oleh para murid. Itulah yang kita lihat melalui perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab atau bacaan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus dalam perumpamaannya, bukankah sungguh pun, apa artinya atau makna yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini? Dalam Lukas 12 ayat 1 dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi dari perkataan Tuhan Yesus ini dapat kita melihat bahwa akibat dari penolakan ragi atau pengajaran yang diperdengarkan atau yang diberitakan oleh Farisi menjadi berakibat kepada kehidupan mereka. Apa rupanya ragi atau yang diumpamakan Tuhan Yesus
dalam nats tadi, dalam Lukas 12 ayat 1 tadi. Itu boleh kita lihat dalam Lukas 11 ayat 39 sampai 40 dikatakan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam?" Itulah makna ragi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 1 tadi. Tuhan Yesus mengumpamakan murid atau gereja pada saat itu bagaikan burung pipit. Kalau kita membaca dalam Lukas 12 ini ayat 6, 7 dan 24, dalam Injil dinyatakan bahwa secara finansial burung pipit tidak begitu demikian atau tidak begitu berharga, namun sangat penting bagi Allah. Itu boleh kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 28 dan Matius 8 ayat 20. Khusus dalam gambaran Lukas 12 ayat 6 adalah gambaran atau nilai murid atau gereja di mata orang-orang sekitar, terutama di hadapan para Farisi. Digambarkan seharga 5 ekor dengan harga seharga 2 duit. Apa yang mau dikatakan atau disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Kalau kita membaca 5 ekor adalah jumlah yang sangat sedikit, tetapi nilai persekutuan orang percaya yang walaupun sedikit dan boleh dikatakan seharga mainan anak-anak dibandingkan kekuatan atau pengaruh Farisi dan nilai kehormatan Farisi yang mereka miliki pada saat itu di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Dalam Lukas 12 ayat 32, di situ digambarkan bahwa persekutuan gereja pada mulanya digambarkan sebagai kawanan domba yang sangat kecil. Itu kalau kita membaca gambaran tersebut dalam Lukas 12 ayat 32. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang mendalam kepada kita tentang nilai dan perhatian Allah terhadap setiap persekutuan orang Kristen atau orang percaya di tengah-tengah keluarga, persekutuan orang-orang percaya di tengah jemaat, atau melalui persekutuan yang dibangun, dilandaskan sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, yang walaupun itu mungkin ditolak oleh sekitar. Dan dalam ayat ini mau memberikan atau diberikan Tuhan Yesus pengajaran kepada kita, yaitu tentang nilai dan perhatian Allah yang sangat besar kepada orang yang percaya atau orang yang bersekutu di dalam Yesus dan mempelajari firman Tuhan, yang menggunakan gambaran burung-burung sangat kecil. Yang sering Tuhan Yesus sampaikan adalah bahwa kita sebagai manusia memiliki nilai yang sangat besar di matanya. Bahkan jika dunia
mungkin mengabaikan atau meremehkan kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Kita adalah makhluk yang sangat berharga di hadapannya. Itu makanya Yesus datang ke dunia ini dan menebus kita dengan nilai yang tidak terhingga harganya, yaitu senilai dengan anaknya yang tunggal itu. Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal itu. Hal inilah juga mengajar kita untuk tidak takut memberitakan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu boleh kita lihat atau kita bandingkan. Kekuatan itu harus kita mengingat bahwa kita adalah sahabat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Lukas 12 ayat 4. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita lebih berharga daripada banyak burung. Jika Allah memberikan perhatian kepada burung atau kepada burung-burung, betapa banyaknya lebih besar perhatian Allah kepada kita, karena kita dihargai senilai dengan hidupnya atau nyawanya sendiri. Marilah kita memberitakan firman Tuhan dan menampakkan dalam persekutuan kita, dalam pewartaan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah, Allah sendiri adalah sahabat kita. Seperti dalam Lukas 12 ayat 4 tadi. Kita mengenal betapa berharganya hidup kita. Kita hidup dengan kepercayaan bahwa Allah selalu peduli tentang kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun, serta apapun yang menggoyahkan iman kita, kita harus mengingat Tuhan tetap peduli akan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami kuat dalam janjimu, supaya kami tetap bersekutu bersama-sama dengan orang yang percaya, supaya kami tetap mengingat apa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian juga yang kami akan lakoni di dunia ini. Mungkin di hadapan dunia ini kami sebagai orang yang tidak berharga, atau orang yang tidak diperhitungkan dalam dunia ini. Tetapi berdasarkan kasih setiamu, kami tetap berharga di hadapan-Mu. Terutama bagi kami orang yang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau tetap bersama-sama kehidupan kami. Tolonglah setiap keluarga supaya tetap bersekutu dalam dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Demikian juga terutama di tengah-tengah jemaat-Mu. Persekutuan yang Engkau kehendaki supaya tetap berlangsung di dunia ini. Itu sebabnya kami Engkau panggil untuk menyaksikan dan mewartakan kerajaan-Mu. Tuhan, segala saudara kami yang mungkin pada hari ini tidak dapat melakukan pekerjaannya karena keadaan sakit. Demikian juga mungkin mereka dalam keadaan terbeban atau beban yang mereka pikul dalam pundak mereka. Tuhan, tolonglah mereka, bebaskan mereka melalui kuasa-Mu, supaya kami dapat bersukacita untuk melakukan tugas-tugas kami dalam mencari nafkah kami, supaya kami tetap percaya hanya dari tangan-Mu lah kami menerima berkat-Mu yang kudus. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.